Halo para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini admin akan membahas 5 cara drone yang dapat meningkatkan keselamatan prajurit dalam melaksanakan tugas di medan tempur atau operasi militer. Dalam video sebelumnya, admin pernah membahas terkait prajurit marinir TNI Angkatan Laut yang dibekali 2 jenis drone dari DJI untuk menjaga perbatasan di Papua. Usut punya usut, drone yang digunakan tersebut memiliki banyak keunggulan yang menurut admin apabila digunakan untuk operasi penumpasan KKB atau yang sekarang disebut OPM itu bisa berjalan dengan sukses untuk menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan musuh. Tapi saat ini setahu admin ini ya, yang sudah dibekali drone canggih itu baru prajurit marinir TNI Angkatan Laut saja. Lalu bagaimana tentang 5 langkah drone yang dapat meningkatkan keselamatan prajurit dalam operasi tempur tersebut sehingga misi bisa berjalan sukses? Dengan tidak bermaksud untuk menggurui, mari kita simak videonya sampai dengan selesai. Dalam landscape operasi militer yang terus berkembang, memastikan keselamatan prajurit tetap menjadi prioritas utama. Integrasi drone ke dalam strategi militer merevolusi cara negara-negara menangani masalah keamanan dan taktik medan perang. Lalu bagaimana mengeksplorasi UAV, termasuk drone yang ditambatkan, yang juga untuk meningkatkan keselamatan prajurit di medan tempur. Yang pertama, peningkatan pengintaian dan kesadaran situasional. Salah satu peran mendasar drone dalam operasi militer adalah menyediakan informasi, pengawasan, dan pengintaian atau ISR secara real time. Dilengkapi dengan sensor dan kamera canggih, drone militer dapat mensurvei wilayah musuh, memberikan wawasan berharga tanpa membuat tentara atau prajurit terkena bahaya langsung. Misalnya, sistem ini dapat melindungi unit selama operasi malam hari. Saat tentara beristirahat, drone ini beberapa di antaranya dilengkapi dengan teknologi AI, dapat tetap waspada dan memantau potensi ancaman apapun. Integrasi AI memungkinkan drone menganalisis dan memberi sinyal aktivitas mencurigakan apapun, sehingga mengurangi kebutuhan tim pengawasan manusia yang ekstensif dan mengurangi beban kerja para prajurit. Memanfaatkan drone di lingkungan ini juga membantu mengatasi tantangan tradisional berupa pembatasan jarak pandang. Dengan titik pandang yang lebih tinggi, kamera ini memberikan bidang pandang yang lebih luas, yang sangat penting di medan di mana penghalang alami atau buatan manusia yang digunakan untuk menghalangi saling berhadapan. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam skenario peperangan perkotaan di mana bangunan dan jalan sempit dapat membatasi jarak pandang di permukaan tanah. Mengenai drone yang ditambatkan, mereka dapat terbang dalam waktu yang lama, bahkan hingga 50 jam. Yang merupakan salah satu fiturnya yang mengesankan. Sistem ini bagus untuk misi jarak jauh karena sistem ini terus mengawasi dan tidak pernah berhenti. Drone militer untuk operasi ISR meningkatkan pengawasan terus-menerus
mengumpulkan intelijen penting dan membantu menjaga unit militer. Sistem ini sangat bermanfaat saat istirahat malam hari atau di medan yang menantang. Yang kedua, peningkatan respon medis dan operasi penyelamatan untuk operasi militer. Drone memainkan peran penting dalam perang, pengobatan, dan misi penyelamatan. Mereka dapat memberikan bantuan cepat yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup dan pemulihan individu yang terluka. Mereka dapat membantu dengan cepat menemukan dan menilai tentara atau misalkan TNI atau Polri yang terluka di medan tugas. Ketika dilengkapi dengan sensor thermal, drone ini dapat mendeteksi individu yang tidak bergerak, bahkan dalam kondisi jarak pandang rendah atau medan yang menantang. Kemampuan ini sangat penting dalam operasi pencarian dan penyelamatan yang memungkinkan identifikasi cepat prajurit yang membutuhkan perhatian medis segera. Selain pengintaian, drone juga merevolusi pengiriman pasokan medis. Mereka dapat membawa peralatan medis dan obat-obatan penting kepada personel TNI atau Polri yang terluka di area yang tidak dapat diakses dengan cara tradisional. Sistem yang cepat ini memastikan tentara atau prajurit TNI atau Polri itu ya mendapatkan perawatan yang cepat yang dapat menjadi faktor penentu antara hidup dan mati dalam keadaan darurat. Lalu yang ketiga, yaitu peningkatan keamanan prajurit di pangkalan militer. Drone militer telah mengubah cara pangkalan militer mengamankan wilayahnya dan memantau ancaman, serta meningkatkan pengawasan dan keselamatan. Unit keuntungan drone yang ditambahkan dalam situasi ini terletak pada kemampuannya untuk tetap terbang dalam waktu lama. Kehadiran terus-menerus di langit ini memastikan bahwa setiap aktivitas yang tidak biasa di dalam atau di sekitar pangkalan dengan cepat terdeteksi dan diatasi, sehingga secara signifikan meningkatkan keselamatan personel di lapangan. Salah satu aspek penting dari drone yang ditambahkan adalah ketinggian operasionalnya. Ini membutuhkan drone yang dapat terbang hingga ketinggian 300 kaki dan dapat memantau area luas yang tidak dapat dicakup oleh pengawasan berbasis darat. Titik pandang yang tinggi ini memungkinkan pemantauan komprehensif terhadap perimeter pangkalan serta infrastruktur penting, sehingga menawarkan keuntungan strategis dalam mencegah potensi pelanggaran keamanan. Selain pengawasan kamera standar, drone dapat dilengkapi dengan beragam muatan untuk disesuaikan dengan beragam kasus penggunaan di medan perang. Misalnya mereka dapat membawa alat penangkap IMSI yang berperan penting dalam pengumpulan intelijen dengan menyadap komunikasi telepon seluler. Kemampuan ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan melacak perangkat seluler yang tidak sah di area sensitif, sehingga memperkuat keamanan pangkalan. Mereka juga dapat berfungsi sebagai relay telekomunikasi ketika jaringan komunikasi darat terganggu atau bahkan tidak ada. Dengan membangun jaringan aman sementara, mereka meningkatkan kemampuan komunikasi secara eksponensial. Drone dapat digunakan dengan muatan berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional, baik itu pengawasan elektronik,
gangguan sinyal atau aplikasi militer khusus lainnya. Mereka dapat adaptasi untuk memberikan solusi yang disesuaikan dan memenuhi kebutuhan keamanan spesifik pangkalan militer, yang menjadikannya aset yang sangat berharga dalam operasi militer modern. Berikutnya yang keempat, mengurangi resiko dalam operasi militer berbahaya. Penggunaan drone dalam strategi militer modern mewakili perubahan pragmatis yang berakar kuat pada pentingnya keselamatan prajurit. Sistem tak berawak ini tidak hanya mengurangi risiko fisik terhadap personel, namun juga memberikan alternatif hemat biaya dibandingkan mengerahkan tim manusia dalam skenario berbahaya. Perbedaan yang mencolok antara korban jiwa manusia dan mesin tidak dapat dilebih-lebihkan. Meskipun hilangnya sebuah pesawat tak berawak dalam misi yang gagal berdampak secara finansial, hal ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hilangnya nyawa manusia yang tidak dapat digantikan. Drone memungkinkan ahli strategi militer menilai situasi berbahaya dari jarak yang aman dan memberikan data real time serta wawasan analitis. Hal ini memungkinkan para komandan untuk mengerahkan sumber daya dan personel yang tepat untuk setiap misi tertentu. Yang kelima, dukungan dalam operasi telekomunikasi taktis. Dalam jaringan rumit operasi militer modern, peran drone dalam memfasilitasi komunikasi taktis sangatlah penting. Sistem ini berfungsi sebagai relay komunikasi ketinggian, menyediakan hubungan penting antara berbagai unit yang terlibat dalam operasi yang kompleks. Misalnya, dalam skenario di mana unit darat beroperasi di medan terjal daerah pegunungan, misalnya seperti di Papua itu ya, misalnya ya, yang banyak pegunungan tinggi berjurang dengan hutan yang begitu lebat, dengan komunikasi garis pandang langsung yang terbatas. Ini jelas sangat terbatas itu ya, garis pandang kita itu ya. Sistem tak berawak dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Mereka dapat dikerahkan untuk melayang di atas area tersebut, memastikan bahwa sinyal radio diteruskan secara efektif antar unit, pusat komando, dan tim pendukung. Kemampuan estafet udara berkelanjutan ini sangat penting selama operasi yang melibatkan banyak tim yang terbesar di wilayah yang luas atau di lingkungan dengan berbagai hambatan saling berhadapan. Selain itu, beberapa sistem dapat dilengkapi dengan muatan komunikasi tingkat lanjut, seperti tautan data terenkripsi yang sangat penting untuk transmisi informasi sensitif yang aman. Dalam operasi yang mengutamakan kerahasiaan dan keamanan data, fitur-fitur ini memastikan bahwa intelijen penting dibagikan tanpa risiko intersepsi atau kompromi. Tingkat integrasi ke dalam operasi taktis militer telah merevolusi cara komunikasi ditangani di medan perang. Kemampuan mereka untuk bertindak sebagai relay komunikasi yang dapat diandalkan dan dapat disebarkan dengan cepat meningkatkan koordinasi, meningkatkan keselamatan pasukan darat, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Terus kesimpulannya, penggabungan teknologi drone ke dalam strategi militer menandai lompatan signifikan dalam menjamin keselamatan prajurit. Keajaiban teknologi ini menawarkan banyak manfaat
mulai dari meningkatkan kesadaran situasional hingga mengoptimalkan respons medis di medan perang, sehingga memainkan peran penting dalam modernisasi operasi militer. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi drone militer, integrasinya ke dalam berbagai aspek logistik dan peperangan militer tidak diragukan lagi akan terus meningkatkan pendekatan keselamatan dan operasional personel militer di seluruh dunia bahkan. Para pemirsa yang budiman, tentunya kita berharap drone bisa digunakan secara efektif, dan itu adalah suatu sarana yang sangat penting dalam suatu misi pertempuran. Misalkan apabila nanti drone untuk TNI kita itu jumlahnya diperbanyak untuk mengatasi OPM misalnya di Papua, itu nanti sangat memungkinkan keberhasilan misi. Demikian, terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai, dan apabila ada saran dan kritik yang membangun, silahkan untuk bisa mengisi komentarnya pada kolom yang telah disediakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.